Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Alfian dari SD Global Mandiri Patrol. Kali ini saya akan menceritakan tentang si kancil yang nakal. Pada suatu hari di pagi yang cerah, Pak Tani datang ke kebun dengan gembira. Ia berpikir bahwa timunnya sudah tumbuh matang dan siap dipanen. Tapi pada saat ia datang ke ladang, ia terkaget karena ia melihat kebun timunnya sudah rusak. Ia bergumam di dalam hati seperti ini. Hei, kalau mau minta silakan ambil saja. Aku bukanlah petani yang pelit. Lalu petani pulang ke rumah dengan perasaan yang sedih. Pada saat di rumah, ia sambil berpikir, siapa ya yang mencuri timunku? Lalu ia berpikir, sepertinya si kancil. Lalu ia pun menaruh orang-orangan. Dan dia juga menaruh lem yang sangatlah lekat di badan orang-orangan itu. Di dalam hati, dia berpikir seperti ini, pasti kancil suka iseng dan akan menendang orang-orangan ini. Benar saja, pada malam harinya kancil datang lagi, tapi ia hanya memakan 2-3 timun saja. Ia melihat orang-orangan itu. Rasa iseng sangatlah melekat pada hatinya, jadi ia menendang orang-orangan itu. Tapi pada saat ia menendang, satu kakinya itu sangat melekat pada orang-orangan itu. Ia bergumam kepada orang-orangan itu seperti ini, hei, lepaskan aku, dasar orang-orangan jelek, atau aku tendang kamu lagi dengan kaki satunya. Tapi tentu saja orang-orangan itu hanya diam saja. Kancil pun sangat marah dan akhirnya ia menendangnya dengan satu kakinya lagi dengan berharap kakinya akan lepas. Tapi justru dua-duanya melekat, sangat lekat di orang-orangan itu. Ia pun semalaman sangat menangis. Lalu keesokan harinya, pada saat siang hari, Pak Tani datang. Pak Tani datang membawa pentungan. Lalu ia menarik kancil ke dalam sebuah kurungan. Sebelum ia menjadikan kancil itu menjadi sate, ia mengurung kancil itu dan berkata begini padanya, hei kancil, aku akan pergi sebentar ke pasar untuk membeli bumbu sate. Kancil pun berkata, Pak Tani, jangan buat aku jadi sate. Lalu pada saat Pak Tani pergi ke pasar untuk membeli bumbu sate, datanglah seekor anjing. Anjing itu berkata pada Kancil, Kancil, kau kenapa? Kancil pun berbohong padanya. Kancil berkata bahwa ia akan dijadikan menantu oleh Pak Tani, akan diberikan makanan yang enak, pelayanan yang enak, dan juga mendapat putri Pak Tani yang cantik. Anjing pun berkata seperti ini, wah Kancil, kamu tidak pantas, tubuh kamu kan kecil, seharusnya aku saja yang jadi menantu Pak Tani. Kancil pun berkata seperti ini, tidak mau, aku saja. Anjing pun menggeram, hei Kancil, pergi atau tidak, atau aku akan mengeluarkanmu dari kurungan itu, tapi aku akan menggigit lehermu. Kancil pun berkata seperti ini, ya sudah, kita tukar posisi saja, aku yang keluar, kamu yang di dalam kurungan ini ya. Lalu mereka pun bertukar posisi. Tapi setelah mereka bertukar posisi, Pak Tani datang. Pak Tani sangat kaget. Ia melihat tadinya yang di dalam kurungannya adalah kancil berubah menjadi anjing. Ia pun sangat marah kepada kancil. Tapi anjing berkata seperti ini, hei Pak Tani, cepat, mana putri yang cantik dan pelayanan yang enak? Katanya kau ingin memberi pelayanan yang enak dan putri yang cantik.
Patani pun bilang seperti ini, "Ya sudah, aku bawakan putriku ya. Sabar, aku pulang ke rumah dulu untuk mengambil. Kau meram ya." Lalu si anjing pun meram sambil menunggu putri cantik dari Patani. Tapi Patani bukan membawa putri yang cantik. Pada saat si anjing membuka mata, ia kaget. Patani bukan membawa putri, melainkan membawa pentungan. Ia pun memukul si anjing. Tung, duk, duk. Ah, ampun Patani. Anjing pun sangat marah kepada Kancil. Tapi Kancil belum lari terlalu jauh. Jadi ia dengan cepat menemukannya dan mengejarnya. Tapi tetap Kancil bisa mengejeknya dan kabur darinya karena karena si anjing masih memiliki luka di kakinya, jadi ia tidak bisa lari terlalu kencang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.